إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita semua tentu ingin bahagia, dan jalannya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, baina yadayi sa'ah fitan qaqat'il lailil mudlim, bahwa sebelum tibanya hari kiamat akan ada banyak fitnah-fitnah, godaan-godaan, cobaan-cobaan yang dapat memalingkan manusia dari agamanya. Di mana keadaan fitnah tersebut kaqat'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Maksudnya seperti malam hari yang semakin malam keadaannya semakin gelap dan seterusnya. Saking gelapnya, yakni ketika tidak ada cahaya, ya, suasana gelap, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Keadaan ketika itu, ya, saking dahsyatnya fitnah, ada yang membuat seorang yang paginya beriman, sorenya berubah menjadi kafir, atau sorenya sebagai seorang mukmin dan pagi berikutnya berubah menjadi orang kafir. Jadi karena dahsyatnya gelombang fitnah ketika itu, ya. Dan kalau kita lihat, sepertinya hal itu telah terjadi. Bagaimana di zaman ini banyak sekali fitnah. Fitnah kalau kita perhatikan, ada yang namanya fitnah syubhat dan ada yang namanya fitnah syahwat. Fitnah syubhat berupa pemikiran-pemikiran, pernyataan-pernyataan, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, ya, di mana orang yang menyerunya, orang yang membawanya pandai menyampaikan, sehingga banyak orang yang terbawa oleh pernyataan tersebut, oleh ajakan tersebut. Yang harus kita ingat bahwa ajakan, seruan yang bertentangan dengan Al-Quran,
as-sunnah atau dengan ajaran Islam, maka ketahuilah bahwa pernyataan tersebut, ajaran tersebut, ajakan tersebut adalah batil. Adalah batil. Meskipun yang menyampaikan atau yang mengajak kepadanya pandai menyampaikan, sehingga banyak orang terpukau dan terbawa olehnya. Karena kita harus ingat bahwa bumi ini sebelumnya berada dalam kejahiliahan dan berada dalam kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Dia mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki keadaan bumi yang rusak ini, yang sebelumnya dipenuhi oleh kejahiliahan. Maka seruan dan ajakan, pemikiran juga yang bertentangan dengan seruan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Al-Qur'an, maka ketahuilah bahwa seruan tersebut, ajakan tersebut adalah ajakan kepada kerusakan, ingin agar dunia dan bumi yang kita tempati ini kembali seperti sebelumnya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, rusak dan penuh dengan kejahiliahan. Maka apa saja pemikiran, ajakan, seruan yang bertentangan dengan ajaran Islam merupakan seruan kepada kerusakan. Apa misalnya? Ini termasuk fitnah, syubhat, sekularisme, pluralisme, kapitalisme, komunisme, dan isme-isme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka sebenarnya liberalisme termasuk juga seruan dan ajakan kepada kerusakan. Ingin bumi ini yang sebelumnya sudah Allah perbaiki dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin rusak kembali, ingin seperti jahiliyah dulu lagi. Itu yang harus kita ingat. Meskipun yang mungkin menyampaikannya, yang menyampaikan kepada liberalisme, pluralisme, kapitalisme, itu pandai menyampaikan seakan-akan benar, padahal batil. Sama seperti iblis dulu. Iblis, ya, dia seakan-akan benar ketika dia menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ana khairum minhu." Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Menurutnya api lebih baik daripada tanah, dan sehingga enggak pantas untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Seakan-akan benar pernyataannya, tapi di dalamnya terdapat kebatilan. Padahal kalau kita perhatikan, tentu tanah lebih baik daripada api. Keadaan api, ya, kita lihat labil, yakni goyang. Ya, keadaan api ketika sudah membakar cepat sekali sehingga tergesa-gesa. Keadaan api juga membakar, tidak memberikan manfaat yang seperti halnya tanah, malah membahayakan. Beda dengan tanah yang lebih stabil, beda dengan tanah yang bisa menumbuhkan dan memberikan manfaat. Juga beda dengan tanah yang tidak seperti api yang tergesa-gesa. Sehingga Nabi Adam alaihissalam seperti halnya tanah, mudah dikelola dan lebih gampang, lebih mudah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau tergelincir. Beda dengan iblis laknatullah yang ketika diperingatkan malah semakin menjauh dan putus asa dari kebaikan, dan bahkan berjanji kepada Allah akan menyesatkan keturunan Adam alaihissalam. Ini contoh fitnah syubhat. Ya. Di samping fitnah syubhat ada yang namanya fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu seperti fitnah wanita yang Nabi SAW pernah bersabda, "Inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa." Hati-hatilah engkau terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena yang menyebabkan Bani Israel pertama kali terfitnah adalah karena wanita. Dan ini termasuk sudah maklum, sudah sama-sama kita ketahui bagaimana di zaman sekarang, ya, wanita ya sangat memfitnah sekali laki-laki dengan penampilannya, ya, yang membuat seorang yang soleh bisa berubah menjadi fasik karenanya. Apalagi banyaknya media dan sarana HP kita. Jangankan kita keluar rumah, di dalam rumah saja HP, ya, iklannya. Ya. Kemudian juga kita keluar rumah sekarang semakin, ya, wanita-wanita memamerkan aurat, ya, pakaiannya minim, ketat dan seterusnya.
Maka Nabi SAW katakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Ini diantaranya. Kemudian termasuk fitnah syahwat juga fitnah harta. Kata Nabi SAW, wa fitnatu ummatil mal. Termasuk juga harta juga fitnah. Di mana seorang terkadang demi harta, seorang sampai melakukan yang haram untuk memperolehnya, tidak peduli mau dari jalan yang halal atau jalan yang haram, yang penting punya banyak harta. Mau dengan cara misalnya berjudi, mau dengan cara riba, mau dengan cara mengambil harta orang lain secara yakni zalim, atau misalnya dengan menipu dan berbagai macam cara-cara yang haram lainnya. Demikian pula yakni di samping yakni fitnah harta, bahkan seorang pun ketika sudah memilikinya, itu pun ujian buat dia. Apakah dia kemudian bersyukur atau dia malah terfitnah oleh harta itu sehingga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping fitnah harta juga ada fitnah kekuasaan. Ini yang Nabi SAW umpamakan fitnah kekuasaan ini seperti serigala yang kelaparan, dilihat di hadapannya ada banyak kambing-kambing. Bagaimana serigala ini sedang kelaparan, di hadapannya ada kambing. Dia berusaha untuk menerkamnya, untuk memakannya. Nah, orang yang mengejar harta Nabi SAW, orang yang mengejar kedudukan Nabi SAW umpamakan seperti, bahkan melebihi serigala yang sedang kelaparan, di hadapannya ada kambing-kambing. Melebihi itu. Sehingga kita misalnya dengar atau mungkin saksikan bagaimana seorang demi memperoleh kekuasaan dengan mungkin uang, kemudian juga dengan cara mungkin menjatuhkan yang lain demi memperoleh kekuasaan. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kalian berlomba-lomba sekali untuk menjadi pemimpin, padahal itu semua nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ini kalau seorang tidak memberikan haknya, kalau dia menetapkan kebijakan yang ternyata menzolimi banyak orang, dia akan dituntut, diambil dari amal solehnya, karena nggak ada harta untuk membayar kezoliman yang dia lakukan terhadap mereka, maka diambil dari amal solehnya. Kalau banyak orang yang mendapatkan kezoliman karena kebijakannya, maka habislah amalnya, dan kemudian kesalahan orang lain dipikulkan kepadanya, jadilah dia orang yang bangkrut dan dijatuhkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Ini fitnah syahwat. Sebelum tibanya hari kiamat banyak sekali fitnah-fitnah itu. Fitnah syubhat, fitnah syahwat yang dapat menggelincirkan seseorang dari agamanya. Terkadang sampai Nabi SAW umpamakan atau berikan yakni keadaan dahsyatnya fitnah ketika itu sampai pagi harinya seorang mukmin, keadaannya beriman, tapi sorenya bisa berubah karena dahsyatnya. Mungkin seorang ketika buka video YouTube misalnya, dia tersentuh hatinya. Tiba-tiba ada video berikutnya yang menjelek-jelekan Islam, memperburuk citra Islam, berubah langsung sorenya jadi membenci Islam. Bisa seperti itu. Maka disinilah pentingnya kita yakni berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak terbawa oleh fitnah-fitnah yang ada. Maka pada kesempatan yang singkat, pada kesempatan Jumat kali ini, insyaallah khatib akan sedikit menyampaikan beberapa kiat wasailut tsabat ala dinillah, agar kita tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia, sehingga kita berada di atas husnul khatimah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini diteguhkan di atas agamanya. Karena keadaan hati, dan hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbu, yang mana qalbu itu keadaannya taqallub, mudah berbalik dari satu keadaan berbalik kepada keadaan yang lain atau labil. Maka supaya tetap di atas satu keadaan atau stabil, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan. Karena kalau mengandalkan kemampuan diri kita, kita mudah berbalik. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Tadinya begini, berubah langsung pada saat mungkin beberapa saat kemudian berubah keadaannya. Maka supaya diistiqomahkan, berdoa kepada Allah. Doanya apa? Seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Beliau sering sekali berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Ya Allah yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini agar istiqomah di atas agama-Mu. Ya, ini kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini agar diistiqomahkan. Ya. Kemudian apa? Kemudian yakni kita melihat keutamaan istiqomah. Kalau kita istiqomah di atas agama Allah, jelas kita berada dalam atau mendapatkan husnul khotimah. Ya. Kalau husnul khotimah nanti ketika meninggal dunia akan disambut oleh malaikat. Ruh keluar dari jasad kita, dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha, lagi diridhoinya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka kemudian istiqomah di atas agamanya, fala khaufun, maka enggak perlu khawatir terhadap apa yang akan dialami setelah dia meninggal. Di alam kubur tenang karena akan dinyamankan. Di alam akhirat juga tenang karena akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malapetaka dan peristiwa dahsyat pada hari itu. Dan di akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatannya sempurna dan kekal abadi. Ini bagi mereka yang istiqomah. Ya, walahum yahzanun, demikian pula enggak perlu bersedih terhadap yang ditinggalkan, harta, keluarga, anak dan istri. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti yang lebih baik atau Allah pertemukan dengan keluarganya kalau mereka sama-sama di atas keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang yang beriman dan keturunan mereka sama-sama ya di atas keimanan mengikuti jejak langkah orang tuanya, kami akan pertemukan. Sehingga enggak perlu sedih. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Sungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas agamanya, maka para malaikat akan turun kepada mereka memberikan kabar gembira dan menenangkan mereka. Alla takhafu, jangan takut. Kamu meninggalkan dunia ini, jangan takut. Kita inginkan ketika meninggal dunia kita ditenangkan. Di mana sebelum kita merasa khawatir bagaimana nih nanti saya meninggal dunia, apakah saya mendapatkan azab atau mendapatkan nikmat. Kalau kita di atas ketakwaan kepada Allah, istiqomah di atas agama, kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan datang dan menenangkan kita. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Sehingga ruhnya akan keluar dari jasadnya seperti mengalirnya air dari teko. Mudah keluarnya. Beda dengan orang-orang yang berada di atas kemaksiatan, di atas kekafiran, maka enggak mau keluar dari jasad ruhnya itu karena diancam. Ya, ukhruji ila ghadabillah wa maqtih, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Enggak mau keluar, akhirnya ditarik paksa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wan nazi'ati ghurqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ulama menerangkan, ke siapa malaikat mencabut nyawa dengan paksa? Kepada ruh orang-orang kafir. Kepada siapa malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut? Kepada ruh orang-orang beriman. Dan kita harapkan ya kita di atasnya sampai kita meninggal dunia dan diistiqomahkan di atas agama, sehingga kita yakni dicabut dengan mudah ruh kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Termasuk kiat agar kita tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan, demikian pula kita melihat akan keutamaan istiqomah.
juga adalah kita senantiasa belajar agama, mendatangi kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Terus mempelajari Al-Quran, terus mempelajari hadis Nabi SAW, atau singkatnya tetap ngaji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Bagaimana kalian berbalik kafir sedangkan kepada kalian terus dibacakan ayat-ayat Allah? Di tengah kalian ada Rasulnya SAW ketika itu, terus dibacakan sabda Nabi SAW. Di mana kita itu dapatkan? Di pengajian. Disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Nabi SAW, di dalamnya memuat motivasi, targhib dan tarhib, peringatan dan motivasi, sehingga kita insya Allah istiqomah. Tapi kalau kita sudah meninggalkan, nggak pernah lagi mendatangi Al-Quran, membaca, memahami, ya, maka dikhawatirkan. Karena dunia penuh dengan fitnah, godaan, cobaan, bisa kita kebawa dan mudah sekali kebawa. Apalagi menjelang tibanya hari kiamat, kata Nabi SAW, sampai seorang paginya mukmin, sorenya bisa jadi kafir. Sorenya kafir, sorenya mukmin, besoknya bisa berubah menjadi kafir. Maka supaya kita istiqomah di atas agama Allah, tetap belajar agama, dan supaya tidak salah paham diantaranya dengan hadir di majelis-majelis ilmu atau majelis ta'lim. Ya. Kemudian juga agar kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mendatangi kitabullah, mendatangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan kita bergaul dengan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Tetaplah sabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah pagi, petang, mencari keridhaannya. Sabar dengan orang-orang yang rajin ke masjid. Sabar dengan orang-orang yang beramal saleh, yang akhlaknya mulia. Ya, karena seseorang itu biasanya akan mengikuti. Kata Nabi SAW, "Almar'u ala dini khalilih." Seorang itu biasanya mengikuti agama kawannya. Kalau kawannya nggak pernah ke masjid atau jarang ke masjid, kalau kawannya misalnya orang yang malas beribadah, dia biasa ikut-ikutan. Dia ini aja nggak pernah ke masjid, saya juga kalau gitu akan ikut-ikutan. Ya. Dan coba lihat bagaimana menyesalnya penghuni neraka karena salah bergaul. Sampai mereka mengatakan, "Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila." Wahai kiranya dulu ketika di dunia saya tidak salah milih teman. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Gara-gara dia sampai lupa saya dari agama. Ya, setelah peringatan dari agama itu datang kepada saya salah milih teman. Ya, maka tetaplah bergaul dengan orang-orang yang rajin ke masjid, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rajin beribadah agar kita istiqomah di atas agama Allah. Ya. Dan yang terakhir di antara kiat agar kita tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita membaca sirah. Ya, kisah orang-orang terdahulu. Dan bagaimana kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim penuh dengan sirah, kisah para nabi, kisah orang-orang terdahulu. Di antara hikmah dan faedahnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan kisah-kisah yang kami sebutkan itu di antara faedahnya adalah agar kami teguhkan hatimu di atas agama ini, agar kami teguhkan hatimu dengannya. Ya, jadi semakin istiqamah dan teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting juga adalah setelah kita tahu tentang agama ini adalah mengamalkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau seandainya mereka mengamalkan ya ilmu yang disampaikan kepada mereka, tentu hal ini lebih baik buat mereka dan lebih meneguhkan pendirian mereka. Karena beda ilmu agama dengan yang lain. Mungkin ilmu yang lain hanya mungkin sekedar agar kita tidak ketinggalan informasi, tapi ilmu agama ini menghendaki kita untuk mengamalkan. Dan banyak keutamaan dari mengamalkan ilmu. Di antaranya juga ada seperti yang tadi disampaikan, ini bisa membantu seorang istiqomah di atas agama dan semakin menguatkan keimanan. Ini saja mungkin yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan
Yang sedikit ini bisa bermanfaat baik bagi khatib sendiri maupun bagi para jamaah sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, taufiknya, dan agar Dia berikan pada kita istiqamah di atas agama sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma dammir al-yahud wa man a'awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma shattit shamlahum wa zalzilhum wa dammirhum. Allahumma ansur al-mujahidin في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.